Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan permainan ini merupakan permainan yang sangat-sangat menarik yang dibawakan oleh Grandmaster Shakya Mamediarov menghadapi Grandmaster Lavon Aronian yang berlangsung pada Superbelt ronde ke-6 2021. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Putih dipegang oleh Shakya Mamediarov memulai langkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6 pembukaan India, C4, E6, kuda ke F3, D5, mengarah kepada gambit menteri ditolak, kuda ke C3, gajah ke B4, Ragozin defense, menteri ke A4 skak dalam waktu yang sama mengancam gajah sehingga kuda menutup, pion ke E3, dilanjutkan dengan rokade, gajah ke D2, pion memukul pion, gajah memukul kembali, gajah ke D6, menteri ke C2, E5, di mana langsung menantang pertukaran pion atau juga untuk mendorong ke depan mengusir kuda. Di sini pion memukul pion, kuda memukul kembali, kuda memukul kuda, gajah memukul kembali, pion ke F4 mengusir gajah, gajah memukul kuda, gajah memukul gajah. Kita lihat teman-teman, sepasang yang cukup baik gajah juga dibantu menteri ke depan. Dilanjutkan dengan kuda ke G4, malah langsung mengancam pion dan di sini gajah ke D4. Hitam melanjutkan dengan pion ke C5, mengorbankan pion tetapi tujuan utama ialah dengan membuka file D ke depan. Di sini gajah menerima. Apabila di posisi sebelumnya kita ambil langsung benteng ke E8 di sini, dua kali mengancam pion maka rokade panjang teman-teman. Dan ini cukup berbahaya. Apa yang harus dilakukan apabila kuda memukul pion? Tentu ini fatal karena benteng mengancam menteri. Dan apabila sekarang C5 maka gajah memukul pion G7 mengancam menteri. Menteri berpindah ke C7, gajah kembali ke E5. Pertukaran, pion memukul kembali, benteng memukul kembali, menteri ke F2. Dan kita lihat di sini cukup aktif dan raja hitam sudah terbuka. Dan untuk itulah kita kembali. Lavon Aronian memainkan dengan pion ke C5 sehingga dilanjutkan gajah memukul pion. Barulah benteng ke E8. Sekarang kita lihat bahwa putih tidak bisa lagi rokade bukan? Maka di sini rokade pendek. Kuda memukul pion, gajah memukul kembali, benteng memukul kembali, benteng ke E1. Langsung menawarkan pertukaran benteng dan hitam menerima. Benteng memukul benteng. Di sini gajah ke D7. Terlihat normal ya. Tetapi sebelumnya dibahas juga secara live bahwa pion ke B5 adalah opsi yang dilakukan. Tentu memilih langkah ini merupakan pemilihan yang cukup sulit, di mana apabila gajah memukul pion maka tidak mungkin ada menteri melakukan skak dalam waktu yang sama mengancam gajah. Dan apabila di dalam posisi ini gajah ke B3 maka barulah gajah dapat berkembang teman-teman. Namun kita akan melihat bedanya dengan jelas. Kita kembali di sini gajah ke D7 maka dilanjutkan dengan menteri ke B3. Lihat teman-teman, inilah dengan tempo mengancam pion juga mengancam pion B7. Menteri ke F6 mencoba mensupport pion maka menteri memukul pion. Menteri ke D4 skak dalam waktu yang sama mengancam gajah, raja ke H1. Di sini juga menteri mengancam benteng tentunya. Benteng ke E8 menukarkan benteng, benteng memukul benteng skak, gajah memukul kembali. Perlu diperhatikan bahwa nantinya juga ada treatment skakmat dari hitam. Sehingga di posisi ini teman-teman, coba Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan gajah memukul pion F7 skak. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini raja berpindah ke F8. Saya akan menunjukkan kepada Anda apabila di dalam posisi ini gajah langsung memukul gajah, maka menteri ke B8 skak dan ini akan skakmat teman-teman. Di mana menteri menutup dimakan saja skak. Gajah menutup maka menteri memukul gajah skakmat. Sehingga di dalam posisi ini raja ke F8 tetap harus dipantau bahwa di sini juga ancaman skakmat sehingga dilakukan gajah mundur ke B3 mengontrol petak penting D1. Di sini menteri ke C5. Cukup penting teman-teman, apabila di dalam posisi ini mencoba menteri memukul pion B2 jelas fatal ya. Maka menteri ke B4 skakmat teman-teman. Lihat. Oleh karena itulah di sini menteri ke C5 mengontrol supaya menteri tidak bisa melakukan skak. Dilanjutkan dengan menteri ke D5.
di mana langsung juga ancaman skak ke depan juga menawarkan pertukaran menteri karena sudah unggul pion ke depan. Menteri ke C1 skak, gajah menutup. Menteri memukul pion, di mana juga ancaman skak ke depan sehingga menteri ke C5 skak dalam waktu yang sama juga ke depan menguasai diagonal menutup apabila menteri melakukan skak. Raja ke G8, menteri memukul pion. Dan di sini H5. Bagaimana bang jika menteri ke F1 skak? Maka akan dibalas menteri menutup. Menteri ke B5, ada gajah ke B3 skak. Raja ke H8, menteri ke F2. Lihat teman-teman, ancaman skak mat ke depan sehingga menteri ke B4, maka H3 simple. Mana ke depan untuk juga mempersiapkan pengamanan raja. Dan jelas, di sini pun unggul 2 pion, skala Grandmaster unggul permainan. Dan kita kembali. Dan di sini Levon Aronian masih mencoba dengan pion ke H5, maka Mamedyarov membalas pion ke H3, langkah penting ke depan. Gajah ke C6, di mana ke depan cukup penting, di mana di sini pion sedang dipaku. Gajah ke B3 skak, opsi terbaik. Apabila kita ambil langkah sederhana A3, maka jelas menteri ke F1 skak. Menteri menutup, ada gajah memukul pion skak. Raja berpindah, maka gajah memukul pion. Kita lihat, bisa jadi akan sebanding di mana sama-sama 2 pion. Oleh karena itulah di posisi ini, gajah ke B3 skak dilanjutkan dengan raja ke H7. Menteri ke F7, maka apa yang harus dilakukan? Di sini cukup penting mencegah skak juga ke depan, juga mengancam pion. Di sini menteri ke C1 skak, raja ke H2, menteri ke C5, di mana mensupport pion, menteri ke G8 skak. Raja ke H6, menteri ke E6 skak. Pion menutup, menteri ke F6, di mana ancaman skak mat ke depan dengan memajukan pion, mengontrol kotak penting G5. Gajah ke D7, H4, menteri ke C7 skak, pion menutup. Menteri ke C8, maka menteri ke F4 skak. Raja ke H7 dan setelah menteri ke F7, di sini juga hitam menyerah. Karena jelas inilah keunggulan dari putih ke depan. Kita ambil raja ke H6, tetap juga melindungi pion tentunya, maka A4. Gajah ke F5 mencoba juga untuk menukarkan ke depan dan juga mengambil pion, maka menteri ke G8. Terpaksa tentunya tidak mungkin bisa melakukan lagi pertukaran karena menteri mengancam menteri. Di sini pertukaran menteri, maka kita lihat teman-teman di dalam posisi ini, 2 pion ini akan promosi ke depan. Dan untuk itulah Levon Aronian menyerah. Bagaimana teman-teman permainan ini? Cukup menarik ya? Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikut adalah hasil ronde ke-6, di mana Sakhir Mamedyarov memenangkan permainan mengalahkan Levon Aronian, Wesley So Anisgiri draw, Alexander Grischuk mengalahkan Konstantin Lapulescu, Maxim Vagilagrafi draw dengan Fabiano Caruana, Daniel Bogdan draw dengan Teimur Rajabov. Sehingga standing setelah ronde ke-6, di mana Alexander Grischuk dan Sakhir Mamedyarov memimpin permainan dengan poin 4, dilanjutkan Wesley So 3,5, dilanjutkan Bogdan Daniel Deak, Fabiano Caruana, dan Teimur Rajabov 3, dilanjutkan Anisgiri, Maxim Vagilagrafi, dan Levon Aronian 2,5, dan diakhiri Konstantin Lapulescu dengan poin 2. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan hari ini, dan seperti biasa di akhir permainan kita masuk ke sesi puzzle. Tentunya sebelum kita ke sesi puzzle selanjutnya, saya akan membahas puzzle ini. Benar, putih melangkah dan menang langkah terbaik ialah dengan gajah ke 7 skak. Dan di posisi ini apabila raja berpindah ke A4 atau bahkan ke A5, maka benteng akan melakukan skakmat. Kita ambil ke A4, maka benteng melakukan skakmat di A3. Oke, sehingga di posisi ini apabila raja berpindah ke C4, maka benteng ke C3 skak. Ini langkah powerful sehingga pion menerima. Di sini kita tidak pion memukul pion tetapi dengan pion ke D3 skak. Raja ke D4, gajah ke C5 skak. Sehingga kita lihat di sini pion cukup penting. Raja berpindah ke E5, maka gajah lagi-lagi melakukan skak dalam waktu yang sama mengancam menteri sehingga di sini putih menang. Oke teman-teman, berikut adalah pembahasannya bagi yang belum mengetahui dan kita masuk ke sesi puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, kita lihat pion akan promosi, begitupun dengan pion hitam ke depan. Maka temukan langkah terbaik bagi putih
dan memenangkan permainan. Oke, putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat ditulis semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.